Halo semua, selamat datang ya. Kalian sadar nggak sih kalau sains itu ada di mana-mana, bahkan dalam hal yang kelihatannya paling sederhana. Hari ini kita bakal bongkar rahasia ilmiah di balik aktivitas kita sehari-hari, yaitu cara memisahkan campuran. Mulai dari secangkir teh sampai setetes darah, semuanya itu melibatkan prinsip-prinsip yang akan kita pelajari bareng-bareng. Oke, kita mulai dari pertanyaan ini ya. Coba bayangin, di depan kita ada lautan luas yang asin banget dan kita butuh garam buat masak. Gimana caranya para petani bisa ngambil padatan garam dari air laut yang sebanyak itu? Kelihatannya kayak sulap ya, tapi ini tuh murni sains. Nah, jawabannya tuh ada di metode pemisahan campuran. Persis seperti yang dilakukan petani garam ini, mereka pakai proses alami yang didukung sama ilmu pengetahuan buat ngumpulin kristal garam. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar rahasia di balik teknik-teknik keren ini. Oke, langsung aja kita mulai ya. Ini nih, peta perjalanan ilmiah kita hari ini. Kita bakal mulai dari yang paling dasar, terus lanjut ke metode yang pakai kekuatan, lalu kita lihat gimana perubahan wujud bisa misahin zat, dan terakhir kita kenalan sama jenis campuran yang spesial. Udah siap? Yuk! Pertama-tama, kita akan bahas cara misahin campuran heterogen. Istilahnya emang kedengaran rumit, tapi artinya simple banget kok. Maksudnya, ini adalah campuran di mana kita masih bisa lihat komponen-komponennya dengan jelas. Contohnya kayak pasir di dalam air. Yuk kita lihat cara-cara paling dasarnya. Metode yang pertama, namanya dekantasi. Coba bayangin deh, kalian punya air yang kecampur pasir. Kalau didiamin sebentar, pasirnya pasti bakal ngendap di dasar kan? Nah, dekantasi itu ya proses menuang airnya pelan-pelan supaya endapan pasirnya nggak ikutan keangkat. Gampang kan? Nah, di slide ini ada dua metode yang beda nih. Di sebelah kiri, kita lihat lagi proses dekantasi. Tapi di kanan ada metode yang lain, filtrasi atau penyaringan. Sesuatu yang kita lakuin tiap kali nyeduh teh. Kantong teh itu fungsinya sebagai filter. Dia nahan daun teh yang padat, tapi ngebiarin air tehnya lewat. Jadi intinya, dekantasi itu misahin cairan dari endapan, sementara filtrasi itu pakai saringan. Oke, kita naik level sedikit ya. Sekarang kita akan bahas metode-metode yang butuh sedikit kekuatan tambahan dari luar supaya bisa bekerja. Jadi di sini kita nggak cuma ngandelin gravitasi aja. Nah, ini salah satu cara yang paling keren nih, pemisahan magnetis. Seperti yang kalian lihat di gambar, magnet raksasa ini bisa dengan gampangnya mengangkat besi dan baja dari tumpukan sampah. Jadi, kekuatan magnet bisa jadi alat pemisah yang super efisien buat benda-benda logam. Selanjutnya ada sentrifugasi. Kalian pernah naik komedi putar yang muternya kenceng banget kan? Rasanya kayak kedorong keluar, gitu kan? Nah, prinsipnya persis sama. Dengan muterin campuran dengan kecepatan super tinggi, komponen yang lebih padat atau lebih berat bakal kelempar ke bagian paling luar, dan akhirnya terpisah dari komponen yang lebih ringan. Nah, ini dia contoh yang nunjukin konsepnya dengan pas banget. Di kiri, mesin pengering di mesin cuci kita itu pakai sentrifugasi buat melempar air keluar dari baju. Sementara di kanan, alat sentrifugal di lab melakukan hal yang sama untuk misahin sel darah merah yang lebih berat dari plasma darah yang lebih ringan. Prinsipnya sama persis, tapi aplikasinya beda banget. Oke, terus gimana kalau campurannya itu udah nyatu banget? Kayak larutan gula di air gitu. Partikelnya kan kecil banget, nggak bisa disaring. Nah, jawabannya adalah dengan mengubah wujud zatnya. Yuk kita lihat gimana caranya. Yang kita lihat ini adalah alat distilasi. Cara kerjanya tuh pinter banget. Pertama, campurannya dipanaskan sampai pelarutnya, misalnya air, berubah jadi uap. Terus uap murni ini naik dan masuk ke tabung pendingin. Di sana uapnya jadi dingin dan berubah lagi jadi cairan, terus netes deh ke wadah penampung. Nah, kotoran yang nggak bisa menguap bakal tetap tinggal di labu pemanas. Dan ini kepake banget di dunia nyata loh. Proses ini bisa mengubah air keran biasa jadi air super murni yang biasa dipakai di laboratorium. Teknik yang sama juga dipakai buat menangkap aroma wangi dari tumbuhan. Contohnya, kayak mengekstrak minyak atsiri dari bunga lavender, jadilah minyak esensial yang murni. Sekarang kita bahas jenis campuran yang agak unik nih, yang posisinya tuh ada di tengah-tengah antara larutan dan suspensi, namanya koloid. Partikelnya itu melayang-layang di dalam campuran dan gak gampang mengendap. Kalian bisa lihat di tabel ini, koloid itu ada di mana-mana. Dari emulsi kayak susu, di mana lemak kecil melayang di air, sampai sol kayak tinta. Tapi yuk, kita fokus ke aerosol dulu. Kabut itu aerosol cair. Isinya tetesan air kecil yang melayang di udara. Kalau asap,
Itu aerosol padat, partikel padat super kecil yang juga melayang di udara. Dua-duanya ini contoh koloid yang kita lihat hampir setiap hari. Wah, banyak banget ya teknik keren yang udah kita bahas. Yuk, sekarang kita rangkum lagi semua alat canggih dari dunia sains ini yang baru aja kita pelajari untuk memisahkan berbagai jenis campuran. Jadi, kita ulas singkat ya, mulai dari menuang cairan pelan-pelan pakai dekantasi, menyaring pakai filtrasi, pakai gaya putar disentrifugasi, pakai daya tarik magnet, sampai mengubah wujud zat lewat distilasi. Masing-masing punya perannya sendiri-sendiri yang penting banget. Nah, sekarang giliran kalian nih. Setelah lihat semua contoh tadi, coba deh perhatiin sekitar kalian hari ini. Waktu bikin kopi, waktu lihat asap, atau bahkan pas lagi cuci baju. Metode pemisahan apa lagi yang kalian temukan tanpa sadar? Sains itu benar-benar ada di setiap sudut hidup kita kan?